Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Satu dari 3 tim SAR Kota Medan yang hilang di Sungai Laubiang, Kabupaten Karo, ditemukan selamat. Warga Kelurahan Indra Sakti, Kota Tanjung Balai, digegerkan dengan temuan jenazah wanita tanpa identitas. Warga Kelurahan Indra Sakti, Kota Tanjung Balai, digegerkan dengan temuan jenazah wanita. Belum diketahui identitas korban, namun temuan tersebut tidak ditemui adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sejumlah warga mengejar sesosok jenazah yang mengapung di aliran Sungai Silau, Kelurahan Indra Sakti, Kota Tanjung Balai pada Sabtu sore. Warga berusaha cepat mengevakuasi jenazah korban karena khawatir jasad hilang di bawah arus sungai. Kemudian warga bersama polisi air, Polres Tanjung Balai mengevakuasi jasad korban hingga ke tepi sungai. Identitas jenazah wanita belum diketahui, namun ketika dilakukan pemeriksaan sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Anggota mengevakuasi mayat tersebut di Ujung Tanjung. Jenis kelaminnya sendiri, Komandan? Perempuan. Perempuan umurnya kira-kira, karena identitasnya belum ada, kira-kira ya termasuk udah orang tua lah. Ya kira-kira umur 60-an lah. Ada nggak luka-luka sendiri, Komandan? Untuk sementara ini dari sekilas yang kita situ belum ada. Guna kepentingan penyidikan, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai untuk diotopsi. Polisi memberitahukan bagi warga yang kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke Polres Tanjung Balai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tanjung Balai. Petugas unit reserse kriminal Polsek Medan Labuhan menangkap 5 orang sindikat pembobol ruko. Modus pelaku ialah rusak aliran listrik agar tak terdeteksi kamera pengawas. Polisi meringkus 5 orang sindikat pembobol ruko. 2 diantaranya harus diberi tindakan tegas terukur lantaran melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari 5 pelaku, 2 orang merupakan residivis dengan kasus yang sama. 10 Oktober lalu para pelaku masuk ke dalam ruko dengan membongkar atap. Sebelumnya para pelaku memotong kabel listrik guna menghilangkan jejak dari rekaman kamera pengawas. Pelaku berhasil membawa telepon genggam dan laptop senilai jutaan rupiah. 15 Oktober, sang pemilik toko melaporkan aksi pembobolan pada pihak kepolisian. Informasi sebagai pelaku, ada pelaku utamanya ada dua orang, yaitu atas nama Ade dan atas nama AA. Dan 3 lagi sebagai pelaku penghubung ataupun bisa dikatakan 480. Dan termasuk di dalam pasal 5556 turut serta, yaitu ada 3 orang lagi. Dan sebagai pelaku utama Ade dan AA. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pidana 365 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi menggerebek lokasi geng motor dengan sebutan Setan Malam Berdarah. 7 anggota geng motor ditertibkan. Petugas unit reskrim Polsek Patumbak dan unit reaksi cepat pemburu begal Polrestabes Medan menggerebek markas geng motor. Senin itu, polisi menangkap 7 orang pelaku di beberapa lokasi berbeda. Para pelaku didominasi remaja hingga dewasa awal berusia 16 hingga 19 tahun. Para pelaku kerap melakukan tindak kejahatan jalanan dan merekam aksi mereka dan disebarkan ke media sosial.
Tidak hanya geng motor, mereka juga terlibat perampokan sepeda motor di depan PT Trakindo, Jalan Sisingamangaraja, 12 Oktober lalu. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa celurit panjang, anak panah, sepeda motor milik pelaku, dan beberapa unit telepon genggam yang diduga hasil dari pencurian. Makanya sama, iramanya sama, kita semua melakukan penindakan tegas terhadap geng motor. Ya. Sebenarnya bukan kami yang mengidentifikasi geng motor, mereka yang menyatakan dirinya sebagai gerombolan, sebagai kumpulan anak-anak, bahkan memberikan nama. Misalnya ini adalah SMP, Setan Malam Berdarah. Pihak kepolisian hingga kini masih mengincar beberapa kelompok geng motor lainnya yang dinyatakan sering melakukan tindak pencurian dengan kekerasan di beberapa daerah di Kota Medan. Sementara ketujuh pelaku yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Patumbak, Polrestabes Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sat Narkoba Polres Asahan meringkus suami istri pemilik 25 kg sabu-sabu. Diberhentikan tim Sat Narkoba Polres Asahan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai. Penangkapan pun berlangsung dramatis. Pasangan suami istri Muhammad Junaidi dan Syarifah Nasution diberhentikan tim Sat Narkoba Polres Asahan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai. Senin itu petugas yang berpatroli mencurigai barang bawaan kedua pelaku. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan mereka. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 13 bungkus yang diduga sabu-sabu. Pelaku kemudian mengakui barang yang mereka bawa adalah narkoba. Saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut di rumah, polisi menemukan 12 bungkus sabu-sabu. Total sebanyak 25 bungkus atau seberat 25 kg sabu-sabu yang dibawa pelaku dari Pelabuhan Tikus di Desa Bagan Asahan. Rencananya barang narkoba akan diserahkan pada seseorang dan akan diedarkan di Kota Medan dengan upah 5 juta rupiah per kilogram. Masuk melalui rantai yang ada di Bagan Asahan, wilayah Bagan Asahan. Kemudian informasi tersebut kami dalami, alhamdulillah pada tanggal 11 Oktober 2024 sekitar 12.30 kita melihat ada 2 orang yang naik kendaraan Mitsubishi dan pada saat itu mereka membawa tempengan yang kami curigai berisi sabu pada Polisi masih melakukan pengembangan terhadap jaringan tersangka. Kedua pelaku yang merupakan pasutri dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling lama 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tanjung Balai. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Nadira Ali, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.